Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang bab 2, yaitu manusia dalam konsepsi Islam. Kelompok 1 beranggotakan saya, Afan Azamuddin Hanif, absen 1, Afli Rahmadani, absen 2, Ahmad Wadi, absen 3, Alfia Nasari, absen 4, serta Alvin Aditya Ridwan, absen 5. Yang pertama adalah hakikat manusia. Dalam Al-Quran telah dijelaskan gambaran konkret tentang manusia, dan penyebutan nama manusia tidak hanya satu macam. Ada 3 istilah untuk manusia, yaitu al-basar, al-nas, dan al-ins atau al-insan. Sedangkan menurut Tebak Republik Indonesia menyebutkan 5 istilah untuk manusia, yaitu Bani Adam, Basar, Nas, Insan, dan Abd. Penyebutan ini untuk menunjukkan berbagai aspek kehidupan manusia itu sendiri, yaitu antara lain: pertama, sebutan Bani Adam. Sebutan Bani Adam bagi manusia didasarkan pada tinjauan secara historis, karena manusia adalah Bani Adam atau anak cucu Adam. Silsilah manusia semuanya berhulu dari Nabi Adam Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran disebutkan, ahlam ahad ilaikum ya bani adam'an la ta'budu syaitanu innahu lakum aduwwum mubin. Bukanlah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Quran Surat Yasin ayat 60. Yang kedua, manusia disebut bashar. Manusia disebut bashar berdasarkan tinjauan secara biologis yang mencerminkan sifat fisik kimiawi biologisnya. Dalam Al-Quran disebutkan, wa min ayatihi an khalaqum min turabi summa idza antum basarun tanshirun, yang artinya di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Quran Surat Al-Rum ayat 20. Kata bashar pada mulanya berarti penampakan sesuatu dengan baik dan indah. Kemudian lahir kata basyaroh yang berarti kulit. Jadilah bashar ini untuk menunjukkan bahwa kulit manusia tampak jelas dan berbeda dari kulit hewan. Yang ketiga adalah manusia disebut insan berdasarkan tinjauan secara intelektual, yakni makhluk terbaik yang diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu pengetahuan. Penyebutan kata insan di dalam Al-Quran tidak kurang dari 58 kali. Di antaranya adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. Dalam surat lain disebutkan khalaqal insanu alamahul bayan, yang artinya dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Quran Surat Ar-Rahman ayat 3. Yang keempat, secara sosiologis manusia disebut nas, yang menunjukkan kecenderungannya untuk berkelompok dengan sesama jenisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.
Kecenderungan berkelompok tersebut menjadikan manusia berusaha mengenal satu sama lain. Lalu mereka hidup berdampingan dan saling membantu dalam komunitasnya. Tidak hanya itu, mereka juga saling menjalin persaudaraan, baik dalam bentuk persaudaraan senasab atau ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan secara wadaniyah atau antar bangsa. Penulis tidak memasukkan abd sebagai salah satu penyebutan untuk manusia, sebab abd yang artinya hamba berlaku juga untuk makhluk lain yang diperintahkan melakukan ibadah, misalnya jin. Materi selanjutnya adalah kedudukan manusia dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, manusia diberi dua kedudukan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagai hamba Allah atau Abdullah dan Khalifah. Manusia diciptakan oleh Allah adalah yang paling sempurna dibanding dengan makhluk yang lain. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, serta unsur raga dan jiwa. Manusia sebagai makhluk sosial diberikan akal dan pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan. Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Kesimpulannya, manusia itu merupakan makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Selanjutnya adalah tujuan penciptaan manusia dalam Islam. Dengan mengetahui hakikat penciptaan manusia, maka manusia akan mengetahui hidupnya untuk tujuan hidup yang telah Allah tentukan serta berusaha sekuat mungkin untuk mendapatkan akhir terbaik dari tujuan hidupnya. Berikut adalah penjelasan mengenai tujuan penciptaan manusia. Yang pertama ada mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 54. Perintah Allah untuk taat dan menyembah Allah adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah agar manusia tidak merugi. Ketika manusia menyembah atau menjadikan hal lain sebagai ilah atau Tuhannya, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa selain kerugian. Yang selanjutnya menjadi khalifah fil ard dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Di sini ada dua poin. Yang pertama adalah manusia menjadi pemimpin pengelola di muka bumi. Menjadi khalifah fil ard, khalifah artinya adalah pemimpin, dan tugas pemimpin adalah menjadi pengelola dan memperbaiki agar hal yang diatur dan dipimpinnya tidak rusak. Yang poin kedua, manusia tidak berbuat kerusakan dan melakukan keadilan. Manusia sebagai khalifah di muka bumi dilarang untuk berbuat kerusakan, kejahatan yang mampu merusak keadilan dan kemakmuran di muka bumi, termasuk menjaga pergaulan dalam Islam yang sudah diatur dalam syariat Islam. Yang selanjutnya adalah mengejar tujuan akhirat. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan, di mana saja kamu pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk berlomba-lomba dalam mengejar kebaikan akhirat, karena kelak di akhirat segala perbuatan baik dan pahala baik yang kita dapatkan akan dibalas, sehingga menentukan kita akan mendapatkan kenikmatan yang berupa surga ataupun kita mendapatkan siksaan yang berupa neraka. Materi selanjutnya adalah memahami potensi positif dan negatif manusia. Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia dibekali potensi yang dapat dimanfaatkan dalam menjalani kehidupannya menuju ke arah positif ataupun negatif yang dicita-citakannya. Penjelasan Al-Quran tentang potensi positif dan negatif yang ada pada diri manusia tidak berarti menunjukkan adanya pertentangan satu dengan lainnya. Akan tetapi, untuk menunjukkan beberapa kelemahan manusia yang harus dihindari. Contoh dari potensi positif ada berikut ini. Yang pertama, manusia memiliki fitrah beragam tauhid, yakni bertuhan hanya kepada Allah, dari surat Al-Rum ayat 30. Yang kedua, manusia diciptakan dalam bentuk dan keadaan yang sebaik-baiknya, dari surat Al-Tin ayat 5.
manusia adalah makhluk alam yang paling mulia dari surat Al-Isra ayat 70. Manusia adalah makhluk Allah yang terpintar dari surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 33 dan Al-Naml ayat 38 sampai 40. Manusia adalah makhluk Allah yang terpercaya untuk memegang amanat dari surat Al-Ahzab ayat 72. Selanjutnya ada contoh dari potensi negatif. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang lemah dari surat Al-Nisa ayat 28. Manusia adalah makhluk yang suka keluh kesah dari surat Al-Ma'arij ayat 19. Manusia adalah makhluk yang zalim dan ingkar dari surat Ibrahim ayat 34. Manusia adalah makhluk yang suka membantah dari surat Al-Kahfi ayat 54. Manusia adalah makhluk yang suka melewati batas surat Al-Alaq ayat 6 sampai 7 dan lain-lainnya. Yang pertama ada fitrah. Fitrah diartikan sebagai penciptaan atau kejadian. Ini berarti bahwa fitrah manusia adalah kejadiannya sejak semula atau bawaan sejak lahir yang merupakan penciptaan Allah. Apabila ini dipelihara dan dikembangkan, maka seseorang akan mendapat mewujudkan potensinya ke arah yang positif. Namun tidak sedikit di antara manusia yang ternyata mengabaikannya sehingga membuat dirinya cenderung ke arah yang negatif. Yang kedua ada nafs atau nafsu atau jiwa. Nafs dapat diartikan sebagai syahwat atau nafsu yang juga dapat diartikan sebagai jiwa. Secara umum dapat dikatakan bahwa nafs merupakan menunjukkan kepada sisi dalam manusia yang berpotensi baik dan buruk, yang diciptakan Allah keadaan sempurna dan berfungsi menampung dan mendorong manusia membuat kebaikan dan keburukan. Nafs yang mendorong manusia untuk melakukan kebaikan dinamakan nafs al-mutmainah, sedangkan yang mendorong untuk melakukan keburukan dinamakan nafs al-lawamah. Bagaimanapun juga nafsu tetap dibutuhkan manusia. Sebab kalau nafsu tersebut dibunuh sehingga manusia tidak lagi memiliki nafsu, atau seperti nafsu makan dan nafsu syahwat, maka akan menyebabkan manusia tidak bisa bertahan hidup dan akhirnya akan musnah. Yang ketiga ada qalb atau hati. Pada umumnya orang mengartikan qalb itu sebagai hati. Secara bahasa, qalb bermakna membalik, karena seringkali berbolak-balik, terkadang senang, terkadang susah, ada kalanya setuju, ada kalanya menolak. Dengan demikian, qalb berpotensi tidak konsisten. Qalb atau hati yang baik akan memberi pengaruh terhadap sifat-sifat seseorang untuk melakukan tindakan yang terpuji, yang disebut al-qalb al-salib atau al-qalb al-nurani. Sebaliknya, apabila qalb itu buruk, akan menghasilkan sifat-sifat yang tidak terpuji. Dengan itu, dapat disimpulkan bahwa qalb atau hati merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena itu, hati harus terus dirawat dan dipelihara, serta dihindarkan dari penyakit yang dapat menyengsarakan hidup. Yang keempat ada akal atau akal. Menurut Quraish Shihab, akal atau akal diartikan sebagai pengikat, penghalang. Maksudnya ialah sesuatu yang mengikat atau menghalangi seseorang agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan atau dosa. Pengertian lain dari akal antara lain, yang pertama ada daya untuk memahami dan menggambarkan sesuatu dari surat Al-Ankabut ayat 43. Dorongan moral tidak lain merupakan potensi manusia untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan atau dilarang oleh agama. Yang ketiga, daya untuk mengambil pelajaran dan kesimpulan serta hikmah. Dengan daya ini manusia memiliki kemampuan untuk memahami, menganalisa, dan menyimpulkan berdasarkan dorongan moral yang disertakan kematangan berpikir. Untuk materi selanjutnya yaitu aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia dalam hidupnya sudah membawa potensi fitrah sejak lahir dan banyak memperoleh pengaruh dari lingkungannya, terutama lingkungan terdekatnya. Ada dua pandangan yang meneliti tentang aspek-aspek apa yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama adalah pandangan Islam. Dalam pandangan Islam telah diterangkan bahwa tingkah laku manusia ditentukan oleh faktor bawaan dan faktor lingkungan. Dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani ataupun Majusi. Hadis tersebut menunjukkan betapa besar pengaruh orang-orang terdekat dalam hidup manusia.
Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia sejak dilahirkan sudah membawa potensi, yakni potensi dasar atau naluri beragama. Sehingga dengan begitu, secara fitri manusia beragama. Tetapi, mengapa dalam perkembangannya ternyata ada yang menjadi ateis, musyrik, dan sebagainya? Al-Quran menyatakan adanya faktor pembawaan, faktor keturunan, dan faktor lingkungan, atau pendidikan yang secara bergantian mempengaruhi pembentukan perilaku manusia itu sendiri. 1. Faktor bawaan. Faktor bawaan adalah seluruh kemungkinan-kemungkinan atau potensi yang dibawa oleh individu sejak dalam kandungan hingga kelahiran dan selama masa perkembangannya benar-benar dapat diwujudkan. Dan untuk faktor lingkungan, terdapat dua jenis faktor lingkungan, yakni faktor lingkungan sekitar dan faktor lingkungan pendidikan. Untuk faktor lingkungan sekitar adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita yang mempengaruhi perkembangan diri manusia, yakni orang lain, binatang, alam, kebudayaan, agama, adat istiadat, dan sebagainya. Untuk faktor pendidikan, yaitu lingkungan yang sangat luas yang berada di luar diri manusia dan mempunyai arti bagi perkembangannya serta senantiasa memberikan pengaruh terhadap dirinya. Jika lingkungan tersebut berupa faktor yang dengan sengaja diciptakan oleh pendidik, maka disebut lingkungan pendidikan. Yang kedua, yaitu pandangan menurut para ahli. Para ahli mengatakan bahwa secara garis besar ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku manusia, yaitu faktor personal dan faktor situasional. Ikhtiar merealisasikan tugas hidup manusia. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, bahwa tugas manusia adalah menjadi khalifah di bumi. Upaya merealisasikan tugas hidup tersebut harus dilakukan secara maksimal dan optimal sesuai kemampuan. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menyesali kegagalan suatu program yang sudah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Berikut upaya-upaya yang dapat dilakukan manusia agar sukses dalam mengemban amanat sebagai khalifah. Nomor 1, berilmu yang memadai. 2, bertindak secara nyata. 3, mencari lingkungan yang baik. 4, berdoa. 5, menjaga hati. 6, bersikap tawakal. Yang pertama, berilmu yang memadai. Amanat menjadi khalifah akan dapat diemban manusia dengan baik apabila mereka memiliki ilmu yang memadai. Oleh karena itu, mencari ilmu menjadi kewajiban bagi manusia selama menjadi khalifah Allah. 2, bertindak secara nyata. Dalam konteks ini harus difahami bahwa tanggung jawab menjadi khalifah adalah tanggung jawab bersama. Manusia dengan statusnya masing-masing berkewajiban untuk berkontribusi dan berkolaborasi menyukseskannya sesuai kemampuan masing-masing. Yang ketiga, mencari lingkungan yang baik. Faktor lingkungan berpengaruh besar dalam merealisasikan sesuatu yang diinginkan. Maka, manusia harus mencari lingkungan yang kondusif. Jika lingkungan kondusif tidak dapat diperoleh, maka seseorang bisa menciptakannya. Yang keempat, berdoa. Tidak benar jika ada seseorang yang hanya berusaha tanpa berdoa, dan tidak dibenarkan pula jika ada seseorang yang hanya berdoa namun tidak mau berusaha. Agar usaha dan doa tersebut tidak menyimpang dari aturan, maka kita wajib memiliki bekal ilmu yang memadai. Yang kelima, menjaga hati. Menjaga hati dapat dilakukan dengan 5 cara, atau yang biasa kita sebut dengan obat hati, yaitu nomor 1, membaca Al-Quran dengan menghayati maknanya. Yang kedua, berpuasa. Yang ketiga, melakukan sholat malam. Keempat, berzikir. Dan yang terakhir, bergaul dengan orang-orang yang salah. Yang keenam, bersikap tawakal. Bertawakal artinya berserah diri kepada Allah. Orang yang beriman yakin bahwa manusia hanya memiliki kewenangan untuk berusaha. Yang berwenang menentukan berhasil atau gagalnya usaha tersebut hanya Allah. Namun patut diingat bahwa usaha yang benar dan diniati dengan benar pula pastilah membuahkan hasil yang baik.